Halo semuanya, selamat datang mahasiswa baru. Wah, seneng banget rasanya bisa ngelihat wajah-wajah antusias di sesi bedah materi kita kali ini. Yuk, langsung aja kita bahas sesuatu yang ya pastinya relate banget sama kehidupan kalian sekarang. Baru masuk kampus, kalian pasti lagi sibuk-sibuknya kan cari teman baru, daftar organisasi ini itu, atau sekedar nyari tongkrongan yang asik. Nah, sadar atau enggak, jaringan pertemanan sehari-hari yang lagi kalian bangun di kampus ini tuh sebenarnya bisa dipetahkan dengan sempurna ke dalam ilmu data yang super kompleks loh. Hari ini, anggap aja saya profesor kalian, dan kita bakal ngebedah bareng-bareng konsep seru dari Sibyl, Brennan, dan Wildemuth tentang analisis jaringan sosial. Siap ya? Coba deh, kalian bayangin skenario ini. Ada rumor baru banget pecah di kantin Fakultas Sains pagi ini. Ajaibnya, sore hari anak-anak Fakultas Seni udah pada heboh ngomongin hal yang sama. Pernah kepikiran gak sih, gimana sebuah ide baru tuh bisa nyebar dari satu ujung kamus ke ujung lainnya cuma dalam hitungan jam? Nah, analisis jaringan sosial atau biasa kita sebut SNE punya jawaban matematis yang pasti buat fenomena ajaib ini. Jaringan pertemanan dan organisasi kalian tuh sebenarnya ngebentuk keterkaitan antar simpul yang ujung-ujungnya ngebangun struktur sosial yang jauh lebih luas dari yang kalian kira. Biar kuliah kita terarah, ini ya agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari jaringan dalam kehidupan sehari-hari, terus masuk ke anatomi hubungan sosial, ngebahas sentralitas dan peran broker, lanjut ke jaringan dua mode, alat dan sumber data yang dipakai, sampai terakhir etika visualisasi. Sip, kita masuk ke bagian pertama nih. Jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Coba deh, kalian lirik kiri kanan ruangan ini sebentar. Kalian mungkin mikir, kita cuma sekumpulan individu yang duduk di kursi masing-masing. Padahal, kenyataannya, saat ini juga kalian tuh udah jadi bagian dari jaring-jaring pergaulan yang kompleks banget. Kalian tahu sosiolog Charles Kadushin? Dia pernah bilang sesuatu yang menarik banget. Kurang lebih intinya gini. Semua orang tuh bisa terhubung, seandainya aja kita tahu gimana cara ngejangkau di luar batas pandangan kita saat ini. Nah, analisis jaringan sosial ini nggak cuma ngelihat seberapa pinter kalian atau apa jurusan kalian. Nggak sebatas karakteristik individu. Ilmu ini ngelihat jauh di balik itu, meneliti pola hubungan dan struktur yang bikin kita terhubung atau malah misahin kita. Karena ya lewat interaksi antar orang-orang inilah pengalaman hidup kita sehari-hari dibentuk. Lanjut ke bagian kedua, anatomi hubungan sosial. Kalau kita mau benar-benar ngerti cara kerja jaringan, kita harus bedah dulu anatomi dari kehidupan sosial kalian ini. Ibarat mau bikin bangunan, kita kan harus tahu batu batanya dulu ya kan? Nah, unit paling dasar di jaringan itu ada dua, simpul atau nodes dan sisi atau edge. Biar gampang pakai analogi gini aja. Bayangin tiap-tiap dari kalian, para mahasiswa di ruangan ini itu adalah sebuah simpul. Terus setiap pertemanan atau bahkan interaksi sekecil apapun yang kalian lakuin sama teman lain, itu adalah sisi, alias ikatan yang ngehubungin kalian. Nah, karena data hubungan manusia ini bisa ruwet banget, visualisasi grafis itu krusial buat ngebantu kita ngenalin polanya. Coba perhatiin berbagai polanya. Kalau kalian naksir seseorang tapi dianya nggak sadar, nah itu namanya ikatan terarah alias cuma satu arah doang. Kasian ya. Terus, kalau kalian bersahabat dan saling support, itu namanya ikatan tak terarah. Kadang ada garis yang lebih tebal dari yang lain. Itu nunjukin seberapa kuat dan intim persahabatannya. Kita nyebutnya jaringan berbobot. Tapi ini nih yang paling menarik. Ketiadaan ikatan. Nggak adanya hubungan antar aktor tuh ternyata punya makna penting loh. Tergantung konteksnya, ketiadaan ikatan ini bisa bermakna positif. Misalnya kalian emang lagi butuh ngejaga batas privasi yang sehat. Tapi bisa juga bermakna negatif. Misalnya ngebuktiin ada teman kita yang terisolasi dan kurang dapat dukungan sosial di kampus. Make sense kan? Terus gimana kalau kita mau ngelihat gambaran yang lebih gede? Ada dua cara utama nih buat memandang jaringan. Pertama, jaringan egosentris. Ini ibarat kita pakai kacamata satu orang mahasiswa aja. Kita cuma fokus ngeliat si A dan geng terdekatnya. Udah, sebatas itu. Nah, yang kedua, itu jaringan seluruh populasi atau whole networks. Ini beda kelas. Di sini kita benar-benar meneliti pola keseluruhan secara menyeluruh di kampus ini. Buat bikin pemetaan jenis ini, kita nggak bisa nanya satu orang. Kita harus ngadain survei sensus ke seluruh populasi, biar struktur penuhnya kelihatan jelas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Jujur aja, ini topik favorit saya. Sentralitas, pengaruh, dan broker. Disinilah kita bakal ngebongkar gimana sih popularitas dan kekuasaan itu diukur pakai sains data. Saya mau nanya nih ke kalian. Menurut kalian, siapa sih mahasiswa paling berpengaruh di kampus kita? Kebanyakan orang pasti bakal berasumsi, pasti anak yang temennya paling banyak. Betul nggak? Padahal, faktanya nggak selalu gitu. Dalam analisis jaringan,
pengaruh seseorang itu diukur dari posisi strategis mereka di dalam sebuah jaringan, bukan cuma sekedar seberapa banyak jumlah temennya. Biar kebayang, yuk kita bandingin. Ada yang namanya sentralitas tingkat. Ini tuh bener-bener tipe anak populer yang punya banyak banget teman langsung. Koneksinya berderet. Tapi di sisi lain, ada juga sentralitas kedekatan. Nah, orang yang punya sentralitas ini mungkin teman langsungnya biasa-biasa aja jumlahnya. Tapi, dia punya jarak terpendek buat ngejangkau siapa aja di kampus dengan super cepat. Kenapa? Karena posisinya dekat sama semua orang ngelewatin perantara teman-teman yang saling kenal. Dia nih ibaratnya jalan pintas kemana-mana. Tapi tunggu, posisi kekuasaan yang paling top itu dipegang sama yang punya sentralitas antara. Orang dengan posisi ini bertindak sebagai jembatan yang ngehubungin kelompok-kelompok lain. Atau bahasa kerennya, dia adalah seorang broker. Coba bayangin di dunia bisnis, broker itu kan yang jadi penghubung informasi super penting antar divisi atau perusahaan yang tadinya nggak saling kenal kan? Mereka ini yang ngontrol keran aliran informasi. Kalau di kampus kalian bisa ngejembatanin dua geng mahasiswa yang beda haluan secara total, selamat, kalian adalah seorang broker sejati. Sayangnya, jadi broker itu emang nggak gampang. Kenapa? Karena ada konsep yang namanya homofili. Kalian pasti sering dengar pepatah burung dengan bulu yang sama akan ngumpul barang, kan? Nah, homofili itu kecenderungan alami kita sebagai manusia buat berteman sama orang yang serupa dengan kita. Entah itu satu daerah asal, satu minat, atau satu jurusan. Efeknya, kita jadi cenderung ngebentuk kelompok-kelompok yang homogen banget. Nah, karena orang-orang pada asik ngumpul sama circle-nya sendiri yang mirip-mirip tadi, muncullah apa yang disebut oleh sosiolog Ronald Burt sebagai lubang struktural. Ini tuh semacam kesenjangan atau celah konektivitas yang menganga antara kelompok-kelompok kuat tadi. Disinilah peran sang broker jadi absolut. Ketika seorang broker berhasil menjembatani kesenjangan sosial atau lubang struktural ini, mereka dapatin pengaruh yang benar-benar luar biasa. Akses eksklusif mereka terhadap informasi baru dari luar circle nyiptain kekuasaan. Broker inilah sosok kunci yang akhirnya mempercepat penyebaran ide baru, misalnya rumor tadi, melesat dari fakultas sains sampai ke fakultas seni. Menarik banget kan? Nah, sekarang kita pindah ke bagian keempat, jaringan dua mode dan populasi. Kalian mungkin mikir, gimana caranya kita bisa terhubung secara jaringan kalau ngobrol aja nggak pernah? Disinilah konsep jaringan dua mode masuk. Bayangin ada dua mahasiswa yang nggak saling kenal sama sekali, tapi ternyata mereka datang ke acara kepanitiaan yang sama, atau sama-sama daftar organisasi kemahasiswaan yang sama. Keanggotaan di organisasi inilah yang memediasi alias jadi penghubung tak langsung mereka. Nah, afiliasi semacam ini nantinya bisa kita ringkas atau kita transformasikan menjadi jaringan satu mode yang ujung-ujungnya secara eksklusif nampilin peta relasi antar orang-orangnya aja. Biar lebih real, kita ambil contoh nyata di dunia akademik ya. Ada studi keren di tahun 2011 dari Beccini dan Barabesi. Mereka neliti kolaborasi antar ilmuwan dengan cara memetakan 61 jurnal ilmu informasi. Terus, mereka pakai posisi anggota dewan redaksi di jurnal-jurnal itu sebagai tautan yang ngemediasi antar ilmuwan. Lewat ini, mereka bisa nemuin mana jurnal yang benar-benar inti dan mana yang cuma pinggiran. Dari studi ini, kita belajar satu prinsip penting. Penentuan batas populasi itu super krusial. Peneliti harus berani ngebatasin dengan tegas dan tepat. Kenapa harus 61 jurnal itu yang masuk hitungan? Kalau batas populasinya salah atau geser dikit aja, hasil analisis seluruh jaringannya bakal berantakan dan ngasih gambaran yang beda 180 derajat. Oke, kita beralih ke bagian kelima. Alat pemetaan dan sumber data. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya peneliti di dunia nyata ngumpulin dan memetakan lautan data sosial ini? Pasti nggak mungkin dong dihitung atau digambar manual pakai tangan. Nah, kita butuh bantuan. Peneliti pakai perangkat lunak khusus pemetaan jaringan, kayak UCNet, Pajek, NoteXL, atau GP buat ngurai keruwetan masif ini. Terus, bahan baku datanya dapat dari mana? Kalau zaman sekarang, buat riset yang praktis, peneliti banyak ngambil jejak digital orang-orang dari basis data akademik kayak PubMed, atau yang paling sering, lewat platform media sosial kayak API Twitter dan Facebook. Data-data inilah bensin utama penelitian jaringan modern. Tapi ingat, riset tuh nggak selalu ngandelin jejak digital murni. Buat ngebangun jaringan, kita bisa pakai cara survei kuesioner. Contoh klasiknya tuh studi Enlist, tentang kolaborasi guru sains. Mereka pakai pendekatan yang namanya generator nama. Jadi subjek ditanya langsung, Bapak Ibu biasa belajar dari siapa aja nih 5 rekan di sekolah? Terus ditanya balik, siapa yang belajar dari Anda? Setelah struktur egosentrisnya digambar, peneliti gabungin data itu sama wawancara kualitatif yang mendalam. Pendekatan mix ini bikin datanya nggak cuma sekedar angka yang dingin, tapi ada makna dan konteks manusiawinya yang dapat banget.
Nah, ini bawa kita ke bagian terakhir, bagian ke-6, etika visualisasi jaringan sosial. Sebelum kita bubar, ini hal krusial yang wajib kalian renungkan. Di balik kemampuan gila kita memetakan jutaan interaksi, ada tanggung jawab privasi dan etika yang sama besarnya. Kita harus hati-hati sama yang namanya jebakan kotak hitam. Teknologi platform media sosial, itu algoritmanya tidak transparan dan sering berubah-ubah diam-diam. Ini bikin peneliti setengah mati buat mereplikasi studinya sendiri karena datanya terus bergeser. Terus, yang lebih jadi beban pikiran, secara moral etis nggak sih kita ngeruk data dan nganalisis interaksi publik orang-orang dari media sosial tanpa dapat izin eksplisit dari mereka? Jujur aja, perdebatan soal etika mengambil data ini di dunia akademik masih panas, dan konsensusnya belum benar-benar tuntas sampai detik ini. Jadi kita udah ngebahas panjang lebar nih, mulai dari ngebeda anatomi persahabatan kalian, ngeliat gimana sentralitas jaringan, ngungkapin siapa yang benar-benar punya kuasa, sampai mikirin peliknya etika data. Sekarang pas kalian melangkah keluar dari ruangan kuliah ini, saya pengen kalian nanya ke diri kalian sendiri. Coba petakan lingkungan kalian. Di pergaulan kampus ini, posisi kalian tuh ada di mana sih? Apakah kalian sekedar jadi followers atau pengikut arus utama? Atau jangan-jangan, tanpa kalian sadari, kalian adalah sang broker strategis yang diam-diam nentuin penyebaran ide di seluruh angkatan kalian. Pikirin baik-baik ya. Selamat bereksplorasi di kampus dan sampai ketemu lagi di kelas berikutnya.